Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala aidha wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqamu jismuhu innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalahu sabbarahu. Wa qala aidha man sabara dhafara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang insya Allah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 April 2025 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan juga ihsan kita, nikmat sehat wal afiat,
serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi sebagai wujud dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena thalabul ilmi ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya, di mana ini merupakan kewajiban sekaligus juga menjadi syarat agar ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita sekaligus memudahkan langkah kita kelak untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang as-sabru 'alal bala wal masyaqqah. Itu sabar terhadap bala dan juga kesulitan hidup. Sebagaimana kita ketahui, istilah sabar ini memang ucapan atau perkataan yang mungkin tidak asing bagi kita, karena memang sabar ini salah satu yang mesti ada pada manusia. Mudah diucapkan, namun terkadang dalam prakteknya ini sulit diterapkan. Secara etimologi, sabar itu punya makna as-sabru ay al-habsu, menahan. Menahan dari apa? Menahan diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan yang terjadi pada diri kita. Kategori sabar ini dalam syariat kita dijelaskan ada 3 kategori atau 3 macam. Di mana sabar yang pertama itu adalah sabar ketika kita mendapatkan bala atau musibah. Sabar dalam tingkatan ini adalah tingkatan paling rendah. Allah memberikan pahala sebagaimana dalam hadis Nabi itu cuma 30 derajat saja. Yang kedua, sabar dalam beribadah, dalam ketaatan. Ini meningkat, Allah berikan, Allah janjikan pahala 60 derajat. Sedangkan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini tertinggi nilainya. Allah janjikan pahala jika kita mampu sabar ketika meninggalkan maksiat, yaitu 90 derajat. Yang pertama yang insya Allah akan kita bahas adalah sabar ketika kita mendapatkan bala. Bala ini bisa diartikan dengan cobaan atau ujian. Ya. Dalam Al-Quran kalimat bala ini banyak ucapan Allah ingatkan kepada kita manusia ini. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ayat ini tentu kaitannya pasti dengan kehidupan. Pada hakikatnya yang dinamakan ujian dan cobaan itu tidak mesti identik dengan kesulitan, kesusahan, kesengsaraan.
Tetapi pada hakikatnya kenikmatan, kesenangan itu juga sama ujian. Cuman yang sering kali dibahas itu pasti ketika ada pembahasan tentang sabar, pasti umumnya itu kesulitan dan kesengsaraan. Karena yang namanya kesenangan mah seolah-olah bukan dijadikan seperti ujian. Ya, orang sering menyebutnya nikmat. Ya. Punya harta yang banyak, jabatan tinggi, punya anak soleh dan solehah, hidup yang senang. Itu ujian, sebetulnya sama. Cuman kadang itu tidak dianggap sebagai ujian. Padahal pada akhirnya itu akan menjadi ujian. Karena banyak orang yang ditimpa dilanda atau diberikan kesenangan, jabatan, banyak yang nggak lulus. Ya, karena ujian itu pasti ada. Tapi justru kebanyakan manusia ini ketika diuji dengan kesulitan, kesengsaraan hidup, banyak yang lulus. Karena survei membuktikan di zaman para nabi juga seperti itu. Ada Qarun di zaman Nabi Musa, Sa'labah di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana keduanya ketika sedang susah, hidupnya lagi sulit, luar biasa taatnya. Ya, tapi ketika sudah mendapatkan kenikmatan, padahal mereka sebelumnya berjanji, bahkan janji mereka dengan menyebut nama Allah, bersumpah bahwa kalau sudah menjadi orang yang sukses, berlimpah harta, mereka akan lebih taat, bersyukur, tapi nyatanya kufur. Nah ini godaannya. Ya. Orang yang diberikan jabatan dengan orang yang tidak diberikan jabatan, itu ujiannya lebih berat yang punya jabatan. Ya. Apalagi semakin tinggi jabatan, akan semakin berat ujiannya. Ya. Kalau kata istilah Pak Haji Huda mah, semakin tinggi itu pohon, semakin kencang anginnya. Kira-kira gitu Pak Haji ya? Itu. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Tuh, semakin tinggi jabatannya, waduh, bahaya itu. Lihat yang montok-montok, mencorong-mencorong, goda kan begitu. Masanya apa? Banyak uangnya. Ya. Dan umumnya memang orang itu mendekat kepada orang yang menjabat itu karena memang banyak hartanya. Nah, kalau orang punya jabatan, siapa yang deketin? Penampilan, kere. Ya. Nah, kalau pejabat punya pangkat, nah pasti banyak. Sehingga itu akan menjadi ujian. Nah, gampang. Uang ada, ini dan sebagainya. Itu. Ya, jadi lebih berat ujiannya. Namun terkadang kita yang susah ini menganggapnya, berat amat ujian hidup saya ini. Masih menganggap berat juga. Ya. Makanya kata Allah dalam surat Al-A'raf, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini hakikatnya. Dan sungguh kami akan uji kalian semua. Ini wa nabluukum dari kalimat bala juga sama. Ini sumpah Allah kepada kita semua. Wa nabluukum, sungguh akan kami uji kalian semua dengan kebaikan dan kesusahan dan kejelekan. Punya, tidak punya, dua-duanya sama ujian. Bekerja, tidak bekerja, atau sudah pensiun, sama ujian. Ya. Itu. Wa ilaina turja'un, kata Allah, dan kepada kami, kata Allah, turja'un, keduanya kembali. Buruk, kembali kepada Allah. Baik, kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Ya. Ini. Jadi, kenapa Quran menggambarkan cerita seperti itu? Tidak lain agar kita mengambil iktibar pelajaran. Ditambah bagaimana fenomena kehidupan kita. Semua kita disuruh, kata Allah, qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul muqaddibin, kaifa kana aqibatul muttaqin. Dua sisi selalu Allah sebut untuk kita semua. Qul siru, katakan siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini. Tuh, disuruh berjalan, disuruh keluar. Ya, itu. Bukan di rumah aja, disuruh keluar. Silakan.
Mau naik motor, mau sepeda, silahkan keluarnya. Yang penting keluar, itu perintah Allah. Ya, keluar itu. Tapi niat keluarnya fangduru, perhatikan, lihat. Ya, kalau fangduru ini bukan istilah melihat sekedar melihat doang. Ada cewek cantik, sweet, bukan. Tapi nadro itu nadro bukan bil basar, tapi bil qalbi. Orang lihat kan ada pandangan dengan mata, ya, ada pandangan dengan hati. Kaifa kana aqibatul mukadzibin, yang suruh kita lihat apa? Yang surah Allah melihat kita setelah kita jalan keluar. Kaifa kana aqibatul mukadzib, bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang keluar itu hanya sebatas keluar mencari kesenangan semata, memperturutkan syahwat dan nafsu semata, tapi tidak mengembalikan kepada Allah. Ya, sehingga keluarnya bukan mendapatkan atau semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menebalkan iman dan ketakwaan, tapi justru merusak. Ya, ini kalau keluarnya itu keluar melihatnya bukan untuk iktibar. Bagaimana akibat orang-orang yang inilah, banyaklah kita lihat. Bagaimana orang yang keluarnya cuma hari ini akhirnya hancur. Bagaimana orang yang keluarnya demi untuk mendekatkan kepada Allah sebagai rasa syukur kepada Allah, semakin sukses dia, semakin bertakwa, semakin beriman dia. Itu. Jadi kita disuruh keluar. Ya, bukan karena bumi Allah ini luas, kita disuruh melihat. Ya, itu. Jadi wisata itu silahkan melihat kebesaran Allah yang indah bagaimana, dan itu semakin menjadikan kita takut dengan adab Allah, semakin kita dekat kepada Allah. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi pertama sabar, dan ini pun juga sudah Allah tetapkan. Di surat Al-Baqarah ayat 155 Allah juga tetapkan, ya, walanabluwannakum, sama kalimatnya dari bala juga, walanabluwannakum, dan sungguh satu keniscayaan akan kami uji kalian semua, bisyai'in, dengan sedikit. Ingat, Allah ketika menguji kita hakikatnya cuma sedikit, bukan banyak, bukan berat. Kita bukan sering baca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kita, menguji kita, ya, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallif nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita, membebani kita, kecuali kita itu sanggup hakikatnya untuk menerima ujian tersebut. Jadi ini yang harus kita menjadi keyakinan. Jadi pasti Allah memberikan ujian kepada kita yang kita ini sanggup. Manakala kita itu merasa tidak sanggup, bahkan akhirnya berbalik, ada yang stres, ada yang bunuh diri ketika diuji, lalu menjadi kufur umpamanya, itu berarti kembali kepada kelemahan imannya. Ya, karena imannya lemah, diuji dengan sulit, kesengsaraan, akhirnya jalan pintas. Ya, musyrik, menyekutukan Allah, pergi ke dukun dan sebagainya. Kalau bahasa orang dulu mengambil ilmu hitam. Ada yang babi ngepet, ada yang miara tuyul. Ya, bukan tidak ada, itu benar mutlak ada emang itu. Karena di zaman Nabi juga ada dulu saat seperti itu. Ya. Yang sumbernya itu semua dari iblis dan setan yang akan menggoda kita terus. Ya. Makanya kita yang harus berusaha untuk berhati-hati. Ya. Itu termasuk juga kita harus menambah keimanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Syawal inilah kita mulai diuji kita, ujian kita setelah sebulan kita Ramadan kemarin digembleng, ditempa dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, di mana musuh kita ketika Ramadan itu datang selama sebulan dibelenggu oleh Allah, dirantai di neraka. Dan itu artinya
musuh kita berkurang. Cuman ada nafsu yang ada pada diri kita. Iblis mah dibelenggu oleh Allah. Nah, bulan Syawal ini dikeluarkan lagi oleh Allah. Iblis dilepaskan lagi oleh Allah. Dan ketika dikeluarkan oleh Allah, iblis ini merasa emosi, merasa marah karena apa yang telah dilakukan upaya mereka selama 11 bulan. Itu semuanya sirna musnah karena manusia semua telah mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa kita semua dikeluarkan Allah seperti kita bayi yang baru lahir. Sehingga iblis marah, mengumpulkan seluruh anak buahnya agar menggoda kita kembali. Istaghaluhum, kata iblis, billadat wasyahwat wasyurbil khamr. Sibukkan kembali manusia, goda kembali mereka dengan syahwat dan kelezatan-kelezatan makanan. Karena mutlak kalau di bulan Ramadan makan nggak makan waktunya, ya, karena dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Malam paling makan berapa? Sedikit. Walaupun keinginan makannya itu menggebu-gebu ketika siang, ketika sudah malam mah udah. Habis sholat tarawih makan apa sih? Paling tidur lagi, sahur, begitulah. Jadi seolah-olah itu di bulan Ramadan itu ibadah dan ibadah yang ada. Tuh. Maka kita digoda nih, kelezatan makanan, syahwat. Tuh. Sehingga kayaknya ya Allah luar biasa. Ketika Ramadan begitu mudahnya kita melakukan ibadah. Sholat malam, bangun malam mudah, baca Quran mudah, sedekah lancar mudah. Ya, zikir awal waktu sholatnya luar biasa. Tapi begitu sudah masuk Syawal, udah mulai ini gencer, apalagi dalam keadaan yang marah luar biasa. Iblis ini akan menggoda kita luar biasa. Itu sesuai dengan alam hadis Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Iblis hatta yabghadahumullah, sehingga Allah kembali murka dengan kita. Tuh. Jadi inilah masuk dalam kaitan sabar yang kedua tadi, sabar dalam menjalankan ibadah. Ini kesabaran kita dalam ibadah ini. Apa yang sudah kita lakukan, kita upayakan di bulan Ramadan kemarin, mari kita sabar untuk tetap melakukannya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, kata Allah. Beruntung orang yang tetap istiqomah menjaga kesuciannya, menjaga ibadahnya selama bulan Ramadan kemarin. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dengan banyak berzikir menyebut nama Allah, baik dengan tilawah Quran, zikir sebelum sholat. Itu kan luar biasa. Kalau lagi puasa mah sebelum sholatnya zikir, setelah sholatnya juga zikir lagi. Kayaknya mudah kan? Itu salah satunya akan apa? Karena iblisnya nggak ada. Sementara nafsu kita karena lapar terkendali. Ya, karena puasa itu, dan itu tentunya juga ada karena barokahnya bulan Ramadan itu sendiri. Tapi kita rasakan ketika sudah Syawal, kadang-kadang biasa baca Quran juga males. Ya. Sedekah juga udah mulai kadang-kadang. Ramadan begitu, bangun malam lancar Ramadan. Tahajud tuh full, witir full, qobliyah, ba'diyah full Ramadan. Tapi ketika ada Syawal, nah ingat, karena apa? Iblis, setan yang berusaha, nah, maka kita perlu meningkatkan kesabaran kita dalam beribadah. Ini pahalanya luar biasa, sabar. Walaupun kalau Ramadan mah bacanya 2 lembar, lah sekarang mah 1 lembar. 10 ayat, tapi tetap itu namanya yang sabar dalam ibadah, bukan ditinggalkan total. Ya, nah ini. Lah kalau Ramadan makan salat sunahnya 20 sampai 23 dengan witir. Lah sekarang mah 2 nggak apa-apa, witirnya 1 umpamanya. Jangan ditinggalkan. Berarti kalau yang meninggalkan semua itu berarti tidak sabar dalam ibadah, tidak sabar dalam ketaatan. Ya, ini yang harus betul-betul kita ini. Jadi bukan hanya sekedar sabar itu dalam ketika musibah. Tuh. Makanya kata Allah, akan kami ujikan dengan sedikit. 1 ju, lapar, puasa, itu ujian kita, lapar. Ditambah mungkin juga janji Rasul puasa Syawal 6 hari. Ya, nantinya masih kesempatan kita karena masih baru 17, masih ada 13 hari yang belum nyawal, sayang.
Karena kata para ulama sepakat walaupun tidak berurutan selama masih bulan Syawal dan batasnya tanggal 28 April ini. Ya, mau Senin Kemis diambilnya silahkan. Yang penting jumlahnya 6. Tidak berurutan apa? Tapi tetap yang langsung berurutan setelah Idul Fitri, setelah Lebaran itu tetap yang lebih baik. Karena kebaikan itu utamanya disegerakan karena umur kita tidak tahu. Ya, jangan menunda-nunda kebaikan, maka yang lebih betul. Tetapi sekali lagi tidak salah. Ya, karena sering kalau orang menunda ntar aja, sampai habis kadang-kadang. Ya, itu maksudnya. Maka perlahan-lahan kalau merasa berat, sehari, nanti besok enggak. Nah, sambil diniatkan dengan puasa Daud umpamanya seperti itu. Kan ya Allah, luar biasa itu. Ya. Ibadah sunnah itu bisa digabungkan seperti itu, diniatkan. Sehari puasa seperti Daud. Ya. Karena Ayyamul Bid ini sudah kelewat. Paling ada Senin, Kamis sambil niat. Saya niat puasa Syawal dan puasa Senin atau puasa Kamis. Sunnah karena Allah. Karena sunnah dengan sunnah itu boleh digabungkan. Jadi sambil nyelam sambil minum susu itu namanya itu. Ya, luar biasa. Ya, nah, itu cara kita membuktikan bahwa kita sabar dalam menjalankan taat. Kemudian yang paling berat ini adalah ketika kita sabar meninggalkan maksiat. Karena godaannya tadi itu luar biasa. Ya, alasan maksiat ini. Itu sabarnya luar biasa. Lagi anak-anak istiqomah kayak gini, mau pengajian malam Rabu masih di Syawal, udah mau berangkat ke masjid, datang temennya, tetangganya, yuk, nggak usah ke masjid, kita nonton aja, nonton bareng 21, saya yang bayarin, habis itu saya makan, saya traktir, silakan, pulangnya saya bawain martabak 2 loyang pamannya. Berat ini urusannya ini, Mas. Udah nonton gratis, traktir makan restoran, pulangnya dibawain, tambah transport umpamanya. Waduh, lah nggak usah lah, gampang ngaji mah nanti minggu depan ketemu lagi. Nah ini yang dikatakan paling berat tuh ini. Ya, ini paling berat. Banyak yang nggak lulus ketika ini. Nah ini makanya ketika kita mampu menahan, kalau bahasanya Nabi Yusuf mah mampu mengatakan la inni akhafullaha rabbal alamin, enggak, saya takut kepada Allah. Ya tadi itu. Ya, diming-imingi kejebak istilah seperti itu. Udahlah gampang, ya, enggak bakal ketahuan. Istri kamu kan ada di sana, enggak bakal tahu. Terus tenang aja, pokoknya enggak buka mulut ini. Wah, udah ini mah. Ya, diming-imingi seperti ini udah. Nah ini, ketika kita mampu, nah itulah makanya katakan pahalanya paling besar ini ketika kita mampu untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu adalah halawah, manis nikmat. Ya, makanya tobat, bukti tobatnya orang itu diterima, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, harus merasakan manis pahitnya taat. Sebagaimana ketika kita merasakan manisnya berbuat maksiat. Maksiat itu manis. Ya, zina, mabuk-mabukan, judi manis. Maka orang tobat itu dari perbuatan itu harus merasakan pahitnya taat. Bagaimana puasa itu ya Allah pahitnya. Orang enggak puasa, Syawal enak makan dan sebagainya, kita mau puasa pahit. Orang enak tidur ngorok, kita memalam bangun tahajud munajat kepada Allah. Ya, orang enak-enak nongkrong di sana sambil makan-makan, kita mau ke masjid, hadir majelis taklim. Itu pahitnya taat terus kita rasakan, itu bukti taubat kita diterima kepada Allah. Harus merasakan pahitnya taat sebagaimana dulu kita merasakan manisnya berbuat maksiat. Dan itu buktinya. Oleh karena itu, ya ini hanya baru pembuka saja tentang sabar ini. Intinya hidup kita semua ini adalah ujian dari Allah. Senang, susah. Ya, menjadi ustadz ujian, pejabat ujian, menjadi orang biasa ujian, sama. Semua itu ujian. Jika kita mengembalikan semuanya kepada Allah karena ini berasal dari Allah, makanya dulu sahabat Nabi ketika diangkat menjadi pejabat, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi idza asababa
Wa idza asabathum musibah, apa mereka mendapatkan musibah, termasuk diangkat jadi pejabat itu musibah, lalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Semua ini milik Allah. Wa inna ilaihi, sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah, rajiun, akan kembali. Ya, ada yang memaknai dengan tafsir dikembalikan. Ya, kalau bahasa kembali mah enak lah, kembali ya sudah beres, sudah kenyang, sudah enak, sudah amal banyak lah, saya mau pulang, enak. Ini kalau sudah dikembalikan itu mau nggak mau diambil oleh Allah, dikembalikan oleh Allah, dipaksa kembali oleh Allah. Berupa apa? Kematian, kebangkrutan, ya, kemudian kesengsaraan, kehinaan. Nah itu berupa ada yang dihinakan. Padahal dulu disanjung-sanjung, dipuja-puja, dihinakan, ada. Ya, kembalikan. Ya, kalau bahasanya kembali mah enak. Saya sudah haji, sudah puasa, sudah syawal, saya pengen kembali, takut nanti mau bikin dosa lagi. Enak kalau begitu. Nah ini dikembalikan. Na'udzubillah, kalau orang dikembalikannya sedang berbuat maksiat, itu berarti su'ul khotimah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, kaitannya tentunya kita di bulan Syawal ini, anggap kita sekarang sedang menjalankan sabar kita dalam ketaatan dalam ibadah. Karena kita sudah meraih kesuksesan, kita sudah kembali ke asal kita, fitrah ini, maka tugas kita bagaimana kita menjaga. Walaupun ya kualitas dan kuantitasnya tentu beda dengan Ramadan, tetap itulah upaya kita. Ya, karena apa? Kalau bahasa dalam kaidah usul fikihnya apa? Ya, melaksanakan sedikit itu lebih baik daripada meninggalkan semuanya. Jadi walaupun sedikit, ya frekuensinya mungkin, ya grafiknya mungkin, tapi kita tetap jalankan. Itu apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, agar kita menjadi bukti nyata dari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin untuk sementara kajian atau pengantar materi bahasan pada malam hari ini. Saya berikan waktu, kesempatan untuk ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi atau yang lainnya. Kami persilahkan, silakan. Baiklah Bapak-bapak jamaah takwa yang Allah Subhanahu wa taala, mengharap keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, sabar dalam beribadah, sabar untuk sama-sama meninggalkan maksiat. Mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabirin, muti'in dan aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Al-hadihin ya wa li kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatin ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakat tubtu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa nahmaduka Allahumma 'ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
wan najata minan nar wal afa indal hisab wal fauja bil jannah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna wudhu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qira'atana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takbirana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar hadani Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti.